OSI atau Open System Interconnection adalah model yang digunakan untuk standar komunikasi jaringan komputer. Model ini dibuat agar perangkat dari perusahaan atau sistem yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi. OSI memiliki 7 lapisan, di mana setiap lapisan mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam proses pengiriman data. Berikut ini adalah 7 lapisan pada model OSI. Urutannya dimulai dari physical layer sebagai lapisan paling bawah sampai application layer sebagai lapisan paling atas. Masing-masing layer memiliki tugas tersendiri, mulai dari mengirim sinyal, mengatur alamat jaringan, hingga menyediakan layanan untuk pengguna. Lapisan pertama yang akan saya bahas adalah application layer. Layer ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan pengguna. Pada lapisan ini, pengguna dapat mengakses layanan jaringan seperti browsing, email, dan transfer file. Contoh protokol yang digunakan adalah HTTP, FTP, dan SMTP. Presentation layer. Lapisan ini mendefinisikan format data yang ditransaksikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. Protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah Secure Socket Layer, Transport Layer Security, Remote Desktop Protocol, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Transport Layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman end-to-end antara pengirim dan penerima, seperti memecah data ke dalam paket-paket data, memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada komputer penerima. Selain itu, pada lapisan ini juga diciptakan acknowledgement sebagai penanda sukses tidaknya pengiriman data. Protokol pada lapisan ini adalah User Datagram Protocol dan Transmission Control Protocol. Lapisan ini memiliki kemampuan transfer data yang andal dan transfer data antara pengirim dan penerima. Lapisan ini juga melakukan multiplexing, pengendalian aliran, dan error checking data. Selanjutnya adalah Session Layer. Lapisan ini mendefinisikan koneksi antar dua komputer saat dimulai, dipelihara, dan diakhiri yang disebut dengan sesi. Sebagai contoh, setelah autentikasi penggunaan atau kata sandi selesai, komputer jarak jauh mempertahankan sesi ini untuk sementara waktu dan tidak meminta autentikasi lanjut dalam rentang waktu tertentu. Contoh protokol pada lapisan ini adalah NetBIOS, Point-to-Point, Tunneling Protocol, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Network Layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan host pengirim dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol pada lapisan ini adalah Internet Protocol atau IP yang menciptakan IP address, ARP, ICMP, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada Data Link Layer, membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam frame, melakukan error checking dan correction, control flow, melakukan pengamatan perangkat keras, MIC address. Lapisan ini juga menentukan operasi perangkat jaringan seperti hub, switch, bridge, dan lain sebagainya pada level 2. Protokol pada lapisan ini seperti Point-to-Point Protocol atau PPP dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Physical Layer. Lapisan ini mendefinisikan perangkat keras pada transmisi jaringan seperti Network Interface Card, NIC, Repeater, hub, dan lain sebagainya. Lapisan ini menentukan bagaimana cara sinkronisasi bit, arsitektur, jaringan, dan sistem pengabelan. Pengiriman data dalam bentuk bit atau biner juga menjadi tanggung jawab lapisan ini, termasuk encoding. Nah, selanjutnya ada contoh lapisan OSI. Contoh dari penggunaan lapisan OSI pada pengiriman data adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan aplikasi menerima informasi yang akan dikirimkan dari pengguna, sebagai contoh pengiriman email. Yang kedua, informasi akan ditranslasikan dengan menggunakan protokol Simple Mail Transfer Protocol atau yang bisa disebut SMTP dengan cara aman SSL ke lapisan presentasi. Yang ketiga, sesi pengiriman dari pengirim ke penerima akan diciptakan dan dipertahankan pada waktu tertentu melalui lapisan sesi. Informasi yang melewati 3 lapisan ini disebut dengan protokol data unit atau PDU. Nah, yang keempat adalah lapisan transport akan mentransformasi data ke bentuk lain yang disebut dengan segmen. Yang kelima, segmen akan ditransformasikan menjadi paket data pada lapisan jaringan. Yang terakhir, pada lapisan data link, paket data akan diubah menjadi frame. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.